Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Reni Anisya. Sebelumnya terima kasih sudah klik video ini. Di sini aku akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai harta dalam perspektif Al-Qur'an. Oke, yang akan kita bahas diantaranya hakikat harta dalam Al-Quran, definisi harta, fungsi harta, fawaid harta dalam Al-Quran, dan pembagian harta dalam Islam. Dalam pandangan Islam, hakikat harta yang dimiliki bukanlah harta kita seutuhnya, melainkan semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak tahu kapan harta itu akan diambil oleh Sang Pencipta. Definisi harta, menurut Wahbah Az-Zuhaili, harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak maupun berupa benda yang tidak tampak. Selanjutnya, fungsi harta. Fungsi harta diantaranya yang pertama, kesempurnaan ibadah mazzah. Seperti sholat memerlukan kain untuk menutup aurat. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, harta dapat meneruskan estafet kehidupan. Sebagaimana di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9. Harta juga berfungsi sebagai sarana mencari dan mengembangkan ilmu. Harta juga dapat meningkatkan keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya, harta dapat menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Fawaid harta dalam Al-Quran. Yang pertama, kepemilikan manusia. Di dalam diksi Qur'ani, harta disebut mal dan keluarga disebut ahl. Mal merupakan sesuatu yang dicenderungi, digandrungi, dan disyahwati. Ahl mencakup pasangan dan keturunan, sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Yang kedua, manusia dihiasi dengan suka syahwat atau hub al-syahwat, sebagaimana di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14. Di dalam Quran Surat An-Nisa dijelaskan bahwa syahwat manusia berupa lawan jenis. Selanjutnya, keturunan atau al-banin, uang al-azhab, wa al-fidah, kendaraan al-hail, peternakan al-anam, dan perkebunan al-harz, bagaimana di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14. Yang ketiga, harta mempunyai peran penting sebagai soko guru atau kiaman kehidupan, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 5. Yang keempat, mal dan ahl. Secara umum, keduanya merupakan bekal hidup atau mata al-hayah, sesuai dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14. Hiasan kehidupan atau zina al-hayah ad-dunya, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 46, dan ujian atau fitnah bagi manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Yang kelima, mal atau harta harus dikelola dengan manajemen baik oleh pribadi kompeten. Atau wala tu'tu al-sufaha amwalakum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 5. Pembagian harta dalam Islam. Yang pertama, pembagian harta berdasarkan kebolehan. Terbagi menjadi dua, harta mutakawim dan ghairu mutakawim. Harta mutakawim adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara untuk memanfaatkannya. Sedangkan harta ghairu mutakawim adalah sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara. Yang kedua adalah harta berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi dua, harta manqul dan harta akhar. Harta manqul adalah harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan harta akhar adalah harta tetap yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, harta berdasarkan keberadaan, terbagi menjadi dua, harta misli dan kimi. Harta misli adalah harta yang mempunyai kesetaraan di pasar. Sedangkan harta kimi adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan apapun. Yang keempat, harta berdasarkan pemanfaatannya, terbagi menjadi dua, harta istilahki dan istimal. Harta istilahki adalah harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya. Sedangkan harta istimal adalah harta yang dapat diambil manfaatnya, namun zatnya itu tetap atau tidak berubah. Yang kelima, harta berdasarkan statusnya, terbagi menjadi tiga, yaitu harta mamluk, harta mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah sesuatu yang berada di bawah kepemilikan, baik milik perseorangan maupun milik badan hukum. Harta mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, namun dapat dimanfaatkan oleh orang lain.
Sedangkan harta mahjur adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan disyariatkan untuk memberikannya kepada orang lain. Yang keenam, harta berdasarkan pembagiannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, harta yang dapat dibagi, yaitu qabili al-qismah, dan yang kedua adalah harta yang tidak dapat dibagi, yaitu ghair qabili al-qismah. Yang ketujuh adalah harta berdasarkan kepemilikan. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, adalah harta khas dan am. Harta khas adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan harta lain, sedangkan harta am adalah harta milik umum atau bersama. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.